Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok K yang terdiri dari Maiko Veronica Alexandra dan saya sendiri Raffi Abdul Aziz dan juga Rahmat Alvin ingin menjelaskan tentang hasil analisis dan observasi framework dari kelompok kami yang mengenai kebijakan Indonesia dalam menyikapi resesi ekonomi akibat adanya COVID-19. Adanya virus COVID-19 tentu saja menjadi perhatian bagi setiap negara, sehingga setiap negara berupaya menerapkan kebijakan untuk bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 dan cara menangani dampak ekonomi akibat dari adanya virus COVID-19 ini. Sehubungan dengan dampak ekonomi, tentu saja secara global kasus ini akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan diperkirakan bahwa secara global akan terjadi kontraksi PDB sebesar 5,2%. Dalam menangani persoalan ekonomi seperti ini, tentu saja ini menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah Indonesia untuk segera mengeluarkan kebijakan agar bisa menyikapi resesi ekonomi akibat COVID-19 ini dengan baik. Dalam menyikapi resesi ekonomi yang terjadi akibat COVID-19 di Indonesia, tentu saja pemerintah Indonesia harus lebih berhati-hati dalam membuat suatu kebijakan. Karena jika salah langkah sedikit saja, maka bisa semakin lama bagi Indonesia berada di jurang resesi ekonomi akibat pandemi ini. Potensi resesi ekonomi yang terjadi di era COVID-19 ini merupakan bentuk resesi yang diawali dari krisis kesehatan yang mengharuskan setiap negara untuk mengambil kebijakan yang lebih responsif seperti karantina wilayah dan sebagainya. Krisis kesehatan ini yang selanjutnya memberikan dampak penurunan bagi aktivitas ekonomi. Metode skenario foresight merupakan pendekatan baru yang digunakan untuk melengkapi perencanaan strategis. Metode ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk merasakan, membentuk, dan mempengaruhi masa depan. Salah satu alat yang digunakan dalam metode ini ialah perencanaan skenario atau skenario planning. Metode ini digunakan untuk membantu individu ataupun kelompok pembuat kebijakan dalam memahami alternatif masa depan. Di sisi lain, metode ini pun digunakan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat menyebabkan hal ini terjadi. Penggunaan metode skenario foresight dapat membantu mengevaluasi sejauh mana dampak dan efektivitas dari kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk mendukung kerangka ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan beberapa tahapan pembuatan skenario foresight. Dalam hal ini, tahap awal yakni memulai dengan mengajukan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang dimaksud ialah bagaimana kebijakan Indonesia dalam menyikapi resesi ekonomi akibat COVID-19. Pada tahap berikutnya akan dilakukan penggalian informasi melalui literatur yang ditemukan. Literatur yang dimanfaatkan diantaranya jurnal, buku, artikel, ataupun informasi melalui website yang dinilai memiliki keterkaitan dengan isu yang diambil, yakni terkait kebijakan pemerintah dalam menyikapi resesi ekonomi di Indonesia. Selanjutnya ialah membuat catatan atau notes penting dan matriks sintesa sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. Pasca pembuatan notes dilakukan, maka dilakukan kritik terhadap informasi-informasi yang ada. Kritik inilah yang nantinya dimanfaatkan untuk menggambarkan beragam implikasi atas skenario yang selesai dibuat. Bagian selanjutnya ialah menjawab pertanyaan penelitian yang ada dan kembali melakukan penggalian data. Proses ini terjadi secara berulang sehingga perbaikan strategi dapat saja terjadi kapanpun dibutuhkan, karena strategi yang dibuat akan disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi yang terjadi di masa kini. Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan sebuah fokus agar penelitian tidak meluas dan tidak memiliki kejelasan dalam menggambarkan isu. Pada penelitian ini, focal issues adalah bagaimana jika kebijakan pemerintah dalam menyikapi resesi ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Dampak COVID-19 dirasakan pada banyak sektor krusial suatu negara seperti ekonomi, sosial, politik, dan juga kesehatan. Terutama pada sektor ekonomi yang menyebabkan turunnya laju pertumbuhan perekonomian negara. Penurunan ini memunculkan timbulnya suatu ancaman serius bagi negara yaitu resesi ekonomi. Mengingat pandemi COVID-19 belum menemukan titik terang, maka ancaman resesi ekonomi tersebut diperkirakan masih berlanjut sampai pada waktu yang belum bisa diprediksi. Bicara mengenai resesi ekonomi, terdapat beberapa sumber dari terjadinya resesi ekonomi. Misalnya, salah satu penyebab terjadinya resesi adalah terjadinya perubahan harga input yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa. Di samping itu, kebijakan moneter atau fiskal yang kontraktif yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengurangi inflasi juga dapat memicu resesi apabila digunakan secara berlebihan. Kebijakan yang digunakan berlebihan dapat menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa yang pada akhirnya mengakibatkan resesi. Di Indonesia, pandemi COVID-19 mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami kontraksi untuk pertama kalinya dalam 2 dekade terakhir.
Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN yang memiliki tingkat perekonomian cukup baik di kawasan Asia Tenggara. Kontraksi ekonomi ini juga mengakibatkan penurunan persentase ekonomi yang tajam, sehingga ancaman resesi ekonomi semakin mendekati perekonomian Indonesia. Scanning driving force. Pandemi COVID-19 ini memberikan efek yang bervariasi pada berbagai sektor, terutama sektor real yang menjadi sektor paling terdampak dan berpotensi menyebabkan terjadinya PHK dan memunculkan golongan masyarakat miskin baru. Ada 3 sektor lain yang paling terdampak, yaitu transportasi dan pergudangan, ekstraksi minyak dan gas, serta konstruksi. Selain sektor tersebut, dampak terhadap perilaku usaha pada kasus penjualan ialah penurunan penjualan, pengurangan biaya pegawai, dalam mengatasi beberapa tindakan umum yang dilakukan seperti melalui bantuan pemerintah, mengurangi belanja makanan, dan mengurangi belanja non-makanan. Berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan, sebagian negara ASEAN memasuki jurang resesi ekonomi dan sebagian lagi hampir. Maka dari itu, untuk menyikapi resesi ekonomi, terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh negara untuk menghadapi hal tersebut. Kebijakan dapat menjadi langkah pencegahan atau perbaikan dari pemerintah untuk menyelamatkan negaranya sebelum hal yang lebih parah terjadi. Indonesia juga menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang dinyatakan oleh Kementerian Keuangan. Kebijakan fiskal yang dirancang oleh Kementerian Keuangan berupa mengalokasikan ulang dana APBN sebesar 62,3 triliun yang diambil dari beberapa anggaran negara seperti belanja non-operasional negara, perjalanan dinas, perlindungan sosial, penanganan COVID-19, dan insentif dunia usaha. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menambahkan stimulus pajak karyawan dan dunia usaha yang menjadi tanggungan pemerintah seperti pajak penghasilan, pengurangan angsuran PPh, dan pembebasan pajak penghasilan impor. Sedangkan kebijakan moneter yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mencegah terjadinya inflasi, dan memberikan stimulus untuk dunia usaha seperti UMKM. Kebijakan moneter yang diterapkan juga harus jalan dengan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan agar hal-hal tersebut dapat terrealisasikan dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Pemerintah Indonesia mengambil beberapa langkah kebijakan untuk menyikapi persoalan ekonomi maupun sosial lainnya. Beberapa kebijakan stimulus juga diambil untuk meningkatkan kembali aktivitas perekonomian. Kebijakan moneter dan fiskal diambil untuk mencegah persoalan ekonomi yang lebih berat. Harmonisasi kebijakan fiskal maupun moneter dilakukan untuk meminimalisir ancaman resesi ekonomi. Pemerintah Indonesia juga menerapkan suatu program yang termasuk dalam strategi kebijakan ekonomi Indonesia dalam menghadapi COVID-19, yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dirancang oleh Presiden Joko Widodo dan diketuai oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Dalam implementasinya, program ini memberikan suntikan dana sebesar 14,1 triliun ke 4 BUMN untuk meningkatkan kapasitas dan operasi yang dilakukan selama COVID-19. Selain itu, pemberian insentif pajak bagi dunia usaha sebesar 123,1 triliun juga tertuang di dalam program PEN. Insentif pajak tersebut didapatkan dari potongan pajak impor bahan baku, pajak penghasilan, dan retribusi awal pajak pertambahan nilai. Beberapa program dan kebijakan yang dirancang oleh Indonesia dilakukan guna menjaga dan menopang perekonomian Indonesia dari ancaman resesi ekonomi. Konstruksi skenario foresight. Dari beberapa implikasi yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah merupakan key drivers yang menjadi penentu bagaimana resesi di Indonesia di masa depan. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang menyerang Indonesia pastinya ada pada dalam sektor ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari dua pandang sudut ekonomi, yakni permintaan dan penawaran. Pada sisi permintaan, pandemi COVID-19 tentunya akan mengurangi sektor konsumsi serta naiknya biaya transportasi dan perdagangan. Dari sisi penawaran, risiko yang mungkin terjadi ialah terkonstruksinya produktivitas bagi para pekerja, penurunan investasi, serta aktivitas pendanaan. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah merupakan key drivers yang dampaknya sangat besar untuk mencegah resesi ekonomi di Indonesia. Skenario pertama yakni adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di berbagai negara di dunia, dan tentu saja adanya pandemi COVID-19 ini menjadi perhatian dari berbagai negara di belahan dunia karena dampaknya yang mencakup banyak sektor. Pada skenario kedua terjadinya resesi ekonomi di Indonesia. Dalam konteks terjadinya resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini, maka pemicunya adalah dilakukannya sistem lockdown dan social distancing. Tentu saja kebijakan lockdown dan social distancing ini membuat ekonomi turun. Pada skenario ketiga, pemerintah menerapkan beberapa aturan dalam menangani masalah-masalah ekonomi yang terjadi. Dan juga pemerintah Indonesia juga menjalankan kebijakan fiskal moneter. Kebijakan fiskal dirancang dengan mengalokasikan ulang dana APBN yang diambil dari anggaran negara. Sedangkan kebijakan moneter dilakukan demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mencegah terjadinya inflasi.
Kebijakan moneter harus sejalan dengan kebijakan fiskal yang telah diterapkan. Selain itu, kebijakan stimulus juga diterapkan untuk mendongkrak aktivitas perekonomian. Program pemulihan ekonomi nasional diterapkan sebagai program yang dapat memberikan dana untuk meningkatkan kapasitas selama COVID-19. Eksplorasi implikasi skenario. Pada skenario pertama nampak adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di berbagai dunia. Dan tentu saja adanya pandemi COVID-19 ini menjadi perhatian dari berbagai negara di belahan dunia karena dampaknya yang mencakup banyak sektor. Seperti yang dialami Indonesia sendiri, bahwa yang kita ketahui dari salah satu negara yang terkena dampak yang cukup besar di berbagai sektor dari adanya COVID-19 ini. Pada sektor-sektor perdagangan, pariwisata, transportasi yang menjadi contoh beberapa sektor sangat terdampak dari kasus COVID-19. Persoalan ini memberikan dampak bagi orang-orang yang bekerja pada sektor-sektor ini. Tidak hanya permasalahan distribusi pendapatan, tapi juga banyak orang yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini. Hal ini tentu saja menimbulkan kontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Kedua, dapat dilihat dari terjadinya resesi ekonomi di Indonesia. Dalam konteks terjadinya resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini, maka pemicunya adalah dilakukannya sistem lockdown dan social distancing. Tentu saja kebijakan lockdown dan social distancing ini membuat ekonomi turun. Bukan hanya bagi ekonomi Indonesia saja, akan tetapi hampir seluruh ekonomi di tiap negara di dunia ini juga menurun akibat adanya kebijakan lockdown dan social distancing. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa sektor-sektor seperti sektor pariwisata, perdagangan, dan juga transportasi yang menjadi sektor sangat terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Pada skenario ketiga, beberapa upaya dilakukan pemerintah untuk tetap menjaga kestabilan ekonomi. Aturan tersebut terlampir pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam penanggulangan pandemi COVID-19 atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, stabilitas sistem keuangan. Kebijakan ekonomi ini dilampirkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam penanganan pandemi COVID-19 atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pemerintah akan menggunakan APBN tahun 2020 untuk keperluan menangani pandemi COVID-19. Dengan terdapatnya 3 skenario yang dibuat penulis, masing-masing skenario memiliki implikasinya tersendiri bagi kehidupan negara. Untuk menyiasati hal ini, dibutuhkan sebuah strategi yang nantinya dapat menjadi respon sekaligus antisipasi dini terhadap masing-masing implikasi skenario. Ada strategi yang dibuat dapat membantu dalam mencegah terjadinya dampak yang lebih besar yang tidak diinginkan atau meminimalisir dampak-dampak yang dapat terjadi. Skenario pertama yang menunjukkan bahwa adanya pandemi COVID-19 yang hadir di Indonesia dan adanya virus COVID-19 ini tentu saja menjadi perhatian bagi setiap negara, sehingga setiap negara berupaya menerapkan kebijakan untuk bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 dan juga cara menangani dampak ekonomi akibat dari adanya virus COVID-19 ini. Sehubungan dengan dampak ekonomi, tentu saja secara global kasus ini akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam menyikapi resesi ekonomi yang terjadi akibat COVID-19 di Indonesia, tentu saja pemerintah Indonesia harus lebih berhati-hati dalam membuat suatu kebijakan. Karena jika salah langkah sedikit pun, maka bisa semakin lama lagi bagi Indonesia berada di jurang resesi ekonomi akibat pandemi ini. Dan juga dalam membuat suatu kebijakan ini menjadi suatu hal yang urgent atau penting bagi pemerintah Indonesia saat ini agar bisa cepat menyikapi resesi ekonomi akibat COVID-19 ini dengan baik. Pada skenario yang kedua, yakni terdapat resesi ekonomi. Dalam konteks terjadinya resesi ekonomi akibat COVID-19 ini, maka pemicunya adalah dilakukan sistem lockdown atau social distancing. Tentu saja kebijakan lockdown dan social distancing ini membuat ekonomi turun. Bukan hanya bagi ekonomi Indonesia saja, akan tapi hampir seluruh ekonomi di setiap negara di dunia ini juga menurun akibat adanya kebijakan lockdown dan social distancing. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa sektor-sektor seperti sektor pariwisata, perdagangan, dan juga transportasi menjadi sektor yang sangat terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Dan juga potensi resesi ekonomi yang terjadi di era COVID-19 ini merupakan bentuk resesi yang diawali dari krisis kesehatan yang mengharuskan setiap negara untuk mengambil kebijakan yang lebih responsif, seperti karantina wilayah dan sebagainya.
Krisis kesehatan yang selanjutnya memberikan dampak penurunan aktivitas ekonomi yang dimulai dengan sejumlah persoalan yang memiliki karakteristik seperti pada yang terjadi dalam sebuah resesi ekonomi. Dalam hal ini, apabila persoalan ekonomi yang muncul akibat pandemi ini berlangsung berkepanjangan, maka resesi ekonomi tentu saja bisa akan terjadi. Dalam implikasi ini, respon yang dapat diberikan ialah dengan menghadirkan strategi yang dapat meminimalisir penyebaran COVID-19 agar tidak semakin lama diberlakukannya lockdown. Strategi ini harus ada dukungan dari masyarakat yang hingga pada nantinya dapat mendukung kebijakan yang dihadirkan dengan masuk meminimalisir dampak penyebaran COVID-19 agar tidak terjadinya lockdown dan menyebabkan ekonomi Indonesia mengalami resesi. Dan strategi ini dilakukan dengan pendekatan teori sosial, di mana masyarakat menjadi peran yang cukup penting dalam strategi yang dilakukan. Karenanya, setiap tindakan yang dilakukan harus melibatkan masyarakat, termasuk dengan meminimalisir berbagai tindakan yang mampu menyebarkan virus COVID-19 ini. Lalu pada skenario terakhir, penulis menunjukkan sebuah skenario dalam menunjukkan kebijakan pemerintah dalam menyikapi resesi ekonomi akibat COVID-19. Indonesia termasuk ke dalam negara yang sedang menuju dan berusaha untuk meminimalisir jatuhnya tingkat perekonomiannya yang dapat berujung pada resesi ekonomi. Dalam mencegah hal tersebut, Indonesia menerapkan kebijakan ekonomi untuk mencegah ketidakstabilan di sektor keuangan. Kebijakan ekonomi ini dilampirkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pemerintah akan menggunakan APBN tahun 2020 untuk keperluan menangani pandemi COVID-19. Indonesia juga menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang dinyatakan oleh Kementerian Keuangan. Kebijakan fiskal yang dicanangkan oleh Kementerian Keuangan berupa mengalokasikan ulang dana APBN sebesar 62,3 triliun yang diambil dari beberapa anggaran negara seperti belanja non-operasional negara, perjalanan dinas, perlindungan sosial, penanganan COVID-19, dan intensif dunia usaha. Kebijakan moneter yang diterapkan harus sejalan dengan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan agar hal-hal tersebut dapat terrealisasikan dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Sama dengan beberapa skenario lainnya, bahwa strategi yang dibuat dalam skenario ini memanfaatkan teori sosial. Penulis berpendapat bahwa teori sosial lebih tepat digunakan tanpa memperhatikan untung rugi yang akan dialami oleh negara atau organisasi. Karena dalam masalah pandemi ini, masyarakat juga menjadi tokoh sentral yang mampu melakukan perubahan. Karena di sisi lain, masyarakat pula yang mampu meredakan pandemi COVID-19 ini. Pada masing-masing skenario, penulis memperhatikan dan menjadi beberapa signal sebagai pertanda kecenderungan masing-masing lingkup skenario. Ada signal akan menjadi pengingat bagi pihak yang berkepentingan untuk dapat bersiap atas perubahan atau keadaan-keadaan terkini yang tengah terjadi di masyarakat. Pada skenario pertama misalnya, signal nampak pada adanya pandemi COVID-19 yang hadir sebagai wabah penyakit yang melanda ke hampir seluruh negara bagian di dunia. Dan tentu saja adanya pandemi COVID-19 ini menjadi perhatian dari berbagai negara di belahan dunia karena dampaknya mencakup banyak sektor. Lalu pada skenario yang kedua, yakni terjadinya resesi ekonomi di Indonesia. Dalam konteks terjadinya resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini, maka pemicunya adalah dilakukannya sistem lockdown dan social distancing. Tentu saja kebijakan lockdown dan social distancing ini membuat ekonomi turun. Bukan hanya bagi ekonomi Indonesia saja, akan tapi hampir seluruh ekonomi di tiap negara di dunia ini juga menurun akibat adanya kebijakan lockdown dan social distancing. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa sektor-sektor seperti sektor pariwisata, perdagangan, dan juga transportasi menjadi sektor yang sangat terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Pada skenario terakhir, penulis menunjukkan sebuah skenario dalam menunjukkan kebijakan pemerintah dalam menyikapi resesi ekonomi akibat COVID-19. Indonesia termasuk ke dalam negara yang sedang menuju dan berusaha untuk meminimalisir jatuhnya tingkat perekonomiannya yang dapat berujung pada resesi ekonomi. Dalam mencegah hal tersebut, Indonesia menerapkan kebijakan ekonomi untuk mencegah ketidakstabilan di sektor keuangan. Berkaca dengan beragam signal yang disampaikan pada masing-masing skenario, saat ini Indonesia berada pada skenario ketiga. Indonesia kini tengah berupaya memperbaiki resesi ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19 ini.
Dan dalam memperbaiki resesi ekonomi di Indonesia ini, maka pemerintah harus bisa mengeluarkan suatu kebijakan yang tepat agar bisa menyikapi masalah resesi ekonomi ini dengan baik. Seperti Indonesia yang sudah menerapkan kebijakan ekonomi untuk mencegah ketidakstabilan di sektor keuangan. Kebijakan ekonomi ini dilampirkan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pemerintah akan menggunakan APBN tahun 2020 untuk keperluan menangani pandemi COVID-19. Peraturan pemerintah tersebut juga menyebutkan beberapa kebijakan dan kewenangan pemerintah yang meliputi mengubah perbatasan defisit anggaran sebesar 3% dari PDB sampai dengan tahun anggaran 2020, mengalokasikan anggaran dari sisa anggaran lebih seperti dana abadi pendidikan, khususnya dana negara, badan layanan umum, atau dana hasil investasi BUMN. Menerbitkan surat utang negara yang dapat dibeli oleh Bank Indonesia, BUMN, dan perusahaan retail. Dan total keseluruhan APBN 2020 sebesar 405,1 triliun yang juga dialokasikan ke beberapa sektor seperti kesehatan sebesar 75 triliun, pengganti sosial 110 triliun, dan intensif pajakan dan stimulus kredit usaha rakyat atau UMKM sebesar 70,1 triliun. Indonesia juga menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang dinyatakan oleh Kementerian Keuangan. Kebijakan fiskal yang dicanangkan oleh Kementerian Keuangan berupa mengalokasikan uang dana APBN sebesar 6,2,3 triliun yang diambil dari beberapa anggaran negara seperti belanja non-operasional negara, perjalanan dinas, perlindungan sosial, penanganan COVID-19, dan intensif dunia usaha. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menambahkan stimulus pajak karyawan dan dunia usaha yang menjadi tanggungan pemerintah seperti pajak penghasilan, pengurangan angsuran PPh, dan pembebasan pajak penghasilan impor. Sedangkan kebijakan moneter yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mencegah terjadinya inflasi, dan memberikan stimulus untuk dunia usaha seperti UMKM. Kebijakan moneter yang ditetapkan harus sejalan dengan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan agar hal tersebut dapat terrealisasikan dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Berkaca melalui fakta dan data ini, dapat diidentifikasi bahwa Indonesia dengan harapan dapat pulih dari adanya resesi ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Seperti yang ada pada skenario ketiga, yakni dengan adanya kebijakan yang tepat dari pemerintah, maka secara perlahan Indonesia mampu untuk pulih dari masalah resesi ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.